Puji nama Tuhan. Shalom orang-orang muda. Haleluya. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu bersama-sama dalam online service kita. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Mari orang-orang muda, kita siapkan hati kita siapkan setiap kehidupan kita, ambil posisi yang terbaik. Mari kita memberikan respon, mari kita berikan posisi yang terbaik, hati, tubuh kita, roh kita yang terbaik buat Tuhan. Karena saya percaya walaupun mungkin lewat online service, tapi saya percaya Tuhan masih bekerja dalam setiap kehidupan kita melalui setiap ibadah-ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan, kami kembali boleh bertemu Tuhan bersama-sama dalam online service kami Tuhan. Kami percaya dan kami tahu Tuhan masih akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih dalam kehidupan roh kami Tuhan, dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini sekalipun, ini tidak menghalangi pertumbuhan iman kami, pertumbuhan rohani kami di dalam Engkau Tuhan. Justru semakin kami mau mencari Engkau dan membawa segenap kehidupan kami Tuhan untuk Engkau Bapa. Biar Engkau Yesus Tuhan kami terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, melewati masa demi masa dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Sebab itu kami mau terus mempermuliakan nama-Mu, kami mau terus bersorak, kami terus mau menyembah, kami mau terus memuliakan nama-Mu, kami mau terus bersuka di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi ibadah kami Tuhan hari ini, dari awal hingga akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Baik orang-orang muda, sebelum kita memuji Tuhan, mungkin kita sudah tidak bertemu secara fisik, mungkin kurang lebih 3 bulan bahkan mungkin lebih. Tapi saya percaya walaupun melalui online service seperti ini tidak menghalangi kita untuk bisa saling menyapa satu sama lain. Karena saya rindu kita semua bisa saling menyapa walaupun secara online. Bagaimana caranya? Teman-teman sekarang boleh berikan emoticon love di kolom komen. Silakan, ini kita saling menyapa satu sama lain dengan teman-teman. Boleh memberikan sign love di kolom komen teman-teman. Itu cara kita untuk bisa saling menyapa satu sama lain dari tempat kita masing-masing. Dan mari sambil kita terus memuji Tuhan bersama-sama. Yeay! Berkuasa di bumi di surga, katakan bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sama-sama katakan betapa hebat. Haleluya. Oh dahsyatnya Kau Tuhan atas semua perbuatannya. Dahsyatnya Kau Tuhan Yesus Raja. Mari nyatakan betapa
Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari nyatakan Tuhan Allah kita. Mari bersorak bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Engkau janjikan dalam setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, haleluya. Mari nyatakan sama-sama, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab kami percaya Tuhan, Kau berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama orang muda katakan, Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Katakan, hanya denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, selamanya. Yesus Tuhan, yes Lord. Benar Tuhan, hanya denganmu Tuhan kami mau berjalan. Denganmu Tuhan kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Denganmu Tuhan, Engkau yang akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya Tuhan. Kami tahu itu Bapa, bahwa dalam masa-masa seperti sekarang ini sekalipun Tuhan, Engkau tetap bekerja dalam hidup kami. Sebab itu kami mau katakan, hanya denganmu Tuhan kami mau melewati setiap hari-hari kami. Hanya denganmu Tuhan kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami. Tuntun kami dan kami mau terus mempermuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Thank you Lord.
dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Oh, dalam penderitaan-Mu, oh Tuhan, dalam penderitaan-Mu Kau menengadah dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Yesus, oh maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Mari katakan, Engkau Tuhan. Kami hadir
tatamu Bapa. Kami berpaling dari jalan-jalan kami kepada terang-Mu Bapa. Kami rendahkan hati kami, sujud menyembah-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Bapa. Kami hadir menghadap tatamu, kami menghadap tatap kasih-Mu, kasih setia-Mu Bapa, yang tak pernah habis. Believe to higher, we sing hallelujah, hallelujah. Kami hadir menghadap tatamu Bapa. Oh, Karabashirlah, hallelujah, hallelujah. Believe to higher, believe to higher, higher, believe to higher. And Jesus, you believe to higher, higher, believe to higher. Oh, Jesus, you believe to higher, oh higher, believe to higher. We sing, we lift it higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh Jesus, you are, Jesus, you
Hallelujah. We're singing Hosanna to you, Jesus. Sungguh mulia Tuhan. Kau Allah yang sungguh mulia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau katakan malam hari ini, Engkau sungguh mulia bagi kami Tuhan. Kau sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah tiada. Amin. Caranya. Sungguh. Kami mau menikmati keindahan-Mu Tuhan. Amin, amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Yes, Lord. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada Caranya mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. benar Tuhan. Kami sangat kagum akan pribadi-Mu Tuhan. Engkau sungguh begitu mulia dalam hidup kami. Kami sungguh kagum kepadamu Tuhan. Kami mau katakan malam hari ini bahwa kami sungguh kagum kepadamu Tuhan. Engkau sungguh pribadi yang mempesona kehidupan kami. Engkau sungguh pribadi yang menawan hati kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami semua anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, berjaga-jaga atas setiap pintu bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, semuanya
hanya berasal daripadamu dan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Bersabdalah, berfirmanlah bagi kami setiap anak-anak mudamu. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom anak-anak muda, orang-orang muda yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Agustus ya. Masuk ke dalam bulan Agustus, minggu pertama ya. Dan seperti biasa bahwa minggu pertama itu kita akan mengadakan perjamuan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita ya. Nah, oke, tak berlama-lama saya malam hari ini akan sharing firman Tuhan, berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan yang sekiranya firman ini akan memberikan bekal buat kita sebagai orang-orang muda untuk mempersiapkan kehidupan kita ya. Nah, malam hari ini saya ingin sharing tentang ketekunan ya. Ketekunan ini merupakan sebuah tema yang sudah seringkali kita dengarkan dan sudah seringkali dikhotbahkan, bahkan sudah berulang-ulang kali kita dengar di gereja maupun juga di komunitas-komunitas ataupun klik-klik yang setiap minggu kita adakan mungkin ya. Nah, tetapi saya ingin mengangkat tema ini kembali, ingin mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang muda ya, bahwa sebuah ketekunan itu sangat penting. Apalagi kita sebagai orang-orang muda ya. Membangun sebuah ketekunan itu di dalam hidup kita itu bukan merupakan hal yang gampang. Bukan juga merupakan hal yang sulit. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak tekun di dalam membangun ketekunan itu ya. Kadang-kadang kita terputus ya, kita tekun di awalnya tetapi kemudian kita mulai lost, kita mulai longgar, kita mulai akhirnya hilang. Nah, saya mau katakan bahwa ketekunan itu harus bisa menghasilkan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama di dalam Roma pasal yang kelima. Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Oke. Nah, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ayat yang keempat. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Oke, nah seperti yang saya katakan tadi bahwa sebentar kita di akhir firman Tuhan kita akan memperingati pengorbanan Kristus ya di atas kayu salib untuk hidup kita. Nah, malam hari ini saya ingin membahas tentang membangun sebuah ketekunan di dalam hidup kita ya. Firman Tuhan berkata tadi bahwa kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Jadi ya, untuk menghasilkan sebuah ketekunan, firman Tuhan berkata bahwa dibutuhkan kesengsaraan ya. Kadang-kadang ujian Tuhan berikan kepada kita bukan bermaksud untuk membuat kita, mungkin anak-anak muda itu menekan kehidupan kita atau untuk membuat kita berada di dalam masalah, tetapi kesengsaraan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita itu adalah untuk menimbulkan ketekunan, sebuah ketekunan dalam diri kita. Yang ujung-ujungnya ketekunan itu kalau diteruskan, kita bertekun di dalam masalah problem yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, maka itu akan menimbulkan sebuah ketahanan. Tahan uji namanya dalam hidup kita. Nah, kalau kita bertahan dalam ujian yang Tuhan izinkan, bertekun, maka ketekunan tahan uji itu akan menghasilkan sebuah pengharapan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena mengapa kita bisa bertahan dalam ujian yang Tuhan berikan? Karena kita tahu bahwa di ujung daripada
ketahanan kita dalam ujian itu, sebab ada yang membuat kita bisa bertahan, yaitu apa? Sebuah pengharapan. Karena kita tahu bahwa ini adalah sebuah proses dan suatu saat ini semua akan berakhir, ya. Jadi ada pengharapan yang akan kita tuju sehingga kita mampu bertahan dalam sebuah ujian. Nah, tetapi saya tidak akan membahas lebih dalam kedua hal ini. Saya hanya ingin mengambil satu kata ini, tekun, ya. Nah, bertekun, jadi di sini ayat firman Tuhan berkata kesengsaraan itu Tuhan izinkan untuk melatih ketekunan kita. Tetapi saya mau katakan sebagai orang-orang muda mungkin kita tidak memiliki banyak kesengsaraan. Karena kenapa? Karena hidup kita mungkin belum terlalu banyak dipenuhi dengan masalah, ya. Mungkin ada orang-orang muda, ya, hidupmu mungkin nyaman-nyaman saja saat ini. Engkau tidak memiliki banyak masalah, segala kebutuhanmu tercukupi secara finansial, fine. Engkau sehat-sehat saja, segala urusan-urusanmu lancar, engkau hidup di dalam zona yang nyaman. Nah, saya sangat ingat perkataan yang sering dilontarkan, ya, ketika gembala senior kita menyampaikan firman Tuhan ketika waktu itu beberapa tahun yang lalu. Saya masih baru pertama kali bertobat. Om bilang seperti ini, bahwa guru yang terbaik itu adalah pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain, ya. Nah, yang ingin saya bahas malam hari ini adalah membangun sebuah ketekunan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Kita tidak perlu menunggu sengsara itu datang dalam hidup kita. Membangun sebuah ketekunan itu kita tidak perlu menunggu dulu masalah datang dalam hidup kita. Kita tidak perlu menunggu dulu Tuhan mengizinkan masalah, teguran datang dalam hidup kita baru kita mau membangun sebuah ketekunan. Tetapi kita sadari bahwa kita memerlukan sebuah ketekunan dalam hidup kita supaya, ya, supaya pengharapan kita bisa menuju kepada pengharapan kita. Pengharapan kita itu adalah apa? Hidup yang kekal, hidup oleh iman, ya. Karena di sini ayat yang ke-6 dikatakan karena waktu itu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, ya. Ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya. Jadi kita membutuhkan sebuah ketekunan supaya keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita itu kita bisa nikmati sampai akhir hidup kita. Nah, ketekunan itu banyak hal. Mungkin ada yang berkata bahwa saya tidak memspesifik sharing hal ini tentang bertekun di dalam hal apa, ya. Kalian sendiri yang akan menentukan kalian mau startnya bertekun di hal yang mana. Mau hal dalam hal berdoa, oke. Mau dalam hal membaca firman Tuhan, oke. Mau bertekun di dalam rajin beribadah, oke. Nah, yang jelas bahwa ketekunan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang membangun kehidupan manusia rohani kita. Melatih diri kita untuk beribadah, melatih iman kita supaya iman kita itu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, itu dibutuhkan sebuah ketekunan. Sebagai orang-orang muda, kenapa saya sangat tertarik untuk mengingatkan hal ini? Kenapa? Karena sebagai orang muda kita kadang-kadang lebih suka melakukan sesuatu yang kita suka. Betul atau tidak? Kita kadang-kadang lebih menyukai melakukan sesuatu yang kita suka dan bertekun di dalamnya, ya. Habit, tanpa kita sadari, habit yang terbangun di dalam kita itu adalah sebuah kebiasaan yang kita sering lakukan setiap hari dalam hidup kita. Betul? Ya. Mungkin kita tidak sadari bahwa kehidupan kita setiap hari waktu kita habis kebanyakan untuk bermain gadget mungkin, game mungkin, atau kehidupan kita mungkin kita tidak bisa lepas
kita tidak bisa hidup lepas dari handphone kita mungkin. Nah, akhirnya itu akan menjadi suatu habit dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi hari, apa yang duluan kita cari? Handphone. Ketika kita bangun pertama kali, apa yang kita cari? Handphone kita. Mungkin kita sudah berpikir, mungkin sudah banyak WA yang masuk ya. Yang kita cek pertama kali adalah mungkin IG ya. Siapa yang upload story hari ini ya. Jadi kita tidak sadar bahwa kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi habit yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kita tidak sadari bahwa kehidupan kita anak-anak muda kadang-kadang kita lupa untuk membangun sebuah investasi yang besar yang bernilai di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa karena kesibukan kita, hidup kita dipenuhi dengan bersama dengan gadget, dengan handphone kita, kita sampai lupa berpikir bahwa ada satu hal yang perlu kita bangun dalam hidup kita, yaitu apa? Mempersiapkan hidup kita untuk masa yang akan datang, ya. Kita lupa untuk mau bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Kita lupa untuk bertekun, membangun diri kita untuk bertekun di dalam doa-doa. Karena kenapa? Ketekunan itu bukan merupakan sebuah sifat bawaan dari lahir, ya. Sifat tekun itu adalah sesuatu yang harus kita paksakan dari dalam diri kita. Saudara, karena saudara suka dengan handphone, saya tidak perlu menyuruh saudara untuk saudara tidak perlu bersusah-susah untuk menyukai segala sesuatu yang ada di dalam handphone ini. Tetapi ketika membaca firman Tuhan dan berdoa, itu bukan merupakan sesuatu hal yang menyenangkan buat kita, ya. Kita perlu perjuangan untuk bisa melakukan itu, ya. Untuk bisa berkomunikasi lewat gadget, ya, bermain game, kita tidak perlu perjuangan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kesukaan buat kita. Tetapi ketika sesuatu yang tidak kita sukai untuk kita lakukan, nah itu yang butuh perjuangan. Karena kenapa? Kita harus berjuang untuk mengalahkan kemalasan kita. Kita harus berjuang untuk mengalahkan keinginan kita. Kita harus membuang sesuatu yang kemalasan dari dalam diri kita, kemudian berusaha untuk memasukkan kebiasaan yang baru, yaitu menyukai untuk membaca firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lupa anak-anak muda untuk mempersiapkan diri kita, ya. Jadi kita harus bertekun bukan hanya pada masa-masa sukar saja, ya. Bukan pada masa-masa pergumulan, tetapi justru pada saat keadaan kita baik-baik saja, justru kita harus dengan sadar mulai berpikir dan mulai merencanakan untuk membangun sebuah ketekunan di dalam diri kita untuk mempersiapkan manusia rohani kita, ya. Kita harus dengan sadar mulai membangun sebuah ketekunan untuk membaca firman Tuhan. Kita harus mulai merencanakan sebuah ketekunan di dalam diri kita untuk mulai berdoa, ya. Untuk mempersiapkan mental kita, ya, mental kita yang benar, ya, mental yang benar, pola pikir yang benar, ya, di dalam diri kita. Nah, bagaimana agar kita bisa dapat bertekun, ya? Bagaimana supaya mungkin ada yang berkata bahwa iya saya membaca firman Tuhan, tetapi kadang-kadang tidak setiap hari tidak tekun. Hari ini saya baca firman Tuhan, besok saya lupa. Hari ini saya baca lagi, kemudian 1 minggu kemudian baru saya ingat. Nah, kita tidak konsisten di dalam membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah konsisten di dalam berdoa. Kita berdoa kalau kita ada waktu. Kita berdoa kalau kita ada dalam masalah. Kita menjadikan doa itu sebagai sebuah pilihan kedua dalam hidup kita, ya. Bukan merupakan sebuah kebutuhan. Nah, bagaimana agar kita dapat bertekun, ya? Bertekun entah itu kita mungkin memilih, oke, saya mau bertekun di dalam hal membaca firman Tuhan. Oke, saya akan mulai bertekun di dalam berdoa.
Oke, saya akan mulai bertekun di dalam jam-jam ibadah. Nah, kalian boleh memilih kalian mau mulai start dari mana. Nah, bagaimana agar kita bertekun? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika kita berusaha untuk bertekun, ya, untuk membangun manusia roh kita, ya. Yang pertama adalah kita harus berpaling kepada Allah. Fokus kita harus kepada Allah, ya. Jadi, ketika kita mulai menggeser kebiasaan kita yang biasanya kita hidup 1 kali 24 jam dengan handphone kita, mulai ketika kita memutuskan untuk mulai bertekun, kita harus mengganti fokus kita. Selama ini mungkin fokus kita di handphone kita, ya. Kita harus mulai mengganti fokus kita, ya. Kita harus mengabaikan handphone ini, meninggalkannya, kemudian kita berusaha untuk fokus kepada Allah, ya. Roma 15 ayat 5. Kita buka Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Oke, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi Allah itu adalah sumber ketekunan. Jadi kita harus fokus kepada Allah, ya. Kita tidak bisa fokus kepada hal-hal lain kalau kita memang mau bertekun untuk membaca firman Tuhan. Kita mulai bertekun untuk berdoa. Kita harus fokus kepada pribadi Allah. Ketika kita mau bertekun di dalam membaca firman Tuhan, kita harus berfokus kepada Allah. Ya. Kita mau bertekun di dalam doa, kita harus berfokus kepada Allah. Ya. Kita harus fokus kepada hasil yang akan kita capai. Jadi kita harus mengganti sasaran fokus kita, sasaran pikiran kita. Kita harus menggantinya supaya kita bisa bertekun di dalamnya, ya. Kita harus menggantikan pikiran-pikiran kita, kita harus mengarahkan. Harus ada kesehatian, ya. Kita harus sehati dengan pikiran kita untuk bisa fokus supaya kita bisa bertekun di dalamnya, ya. Kenapa saya ingin menekankan ketekunan ini? Karena ketekunan itu merupakan sesuatu yang harus kita sengaja bentuk di dalam diri kita, ya. Mulai dari masa muda kita harus membentuk sebuah ketekunan. Karena ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji itu akan membuat kita ketika kita dalam masalah, ketika kita di dalam persoalan, kita tidak gampang untuk keluar dari jalur kehendak Tuhan, ya. Ketekunan itu akan membuat kita tahan uji. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa ada pengharapan yang akan kita tuju, ya. Ada pengharapan, ada solusi, ya. Ketika kita di dalam masalah, dalam ujian-ujian, kita tahu bahwa kesengsaraan ujian yang kita hadapi itu untuk membangun iman kita, untuk membangun kekuatan kita di dalam Tuhan, untuk membangun percaya kita di dalam Tuhan. Jadi ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji itu akan melahirkan sebuah pengharapan. Karena adanya sebuah pengharapan akan solusi bahwa apa yang kita alami saat ini semuanya untuk memurnikan hidup kita. Jadi kita akan menjadi anak-anak muda yang tidak gampang goyah. Jadi oleh sebab itu anak-anak muda, malam hari ini saya mau katakan bahwa mulai dari masa muda bangunlah sebuah ketekunan dalam dirimu. Sebuah ketekunan itu bukan merupakan sebuah proses yang gampang dan cepat, bukan hal yang instan yang kita bangun dalam hidup kita. Itu butuh proses yang panjang untuk bisa melahirkan sebuah iman yang kuat. Itu butuh waktu yang panjang untuk bisa melahirkan iman yang tidak gampang goyah di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini dunia itu semakin kejam dan akan semakin menghimpit iman percaya kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan gampang goyah. Oleh sebab itu anak-anak muda, saya mau katakan bahwa bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan itu sangat penting. Bertekun untuk sungguh-sungguh mulai mengenal Tuhan itu sangat penting. Jadi untuk bisa mencintai Tuhan, itu dibutuhkan sebuah proses ketekunan. Membaca firman Tuhan setiap hari, melatih diri kita untuk menyukai membaca firman Tuhan. Ketika bangun pagi hari yang kita cari itu Alkitab,
yang kita cari itu adalah firman Tuhan, bukan handphone kita. Yang ketika bangun pagi yang kita cari itu adalah Tuhan, bukan WhatsApp kita, bukan medsos kita, atau bukan hal-hal yang lain. Tetapi kita bertekun membiasakan diri kita untuk mencintai Tuhan. Hal yang pertama yang kita cari dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Maka suatu saat ketika kita di dalam masalah, itu juga akan terbawa. Ketika kita dalam masalah, hal yang pertama yang kita cari adalah siapa? Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sudah membiasakan diri kita bertekun di dalam membaca firman Tuhan, bertekun di dalam doa-doa kita, ya. Ketekunan itu akan membawa sebuah berkat di dalam hidup kita secara pribadi, ya. Sehingga ketika masalah datang di dalam hidup kita, kita tidak mudah kita bukan menjadi orang-orang muda yang mudah untuk mengambil keputusan yang salah. Kita akan berpikir, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan apa yang Engkau mau? Apa yang Tuhan mau dalam masalah ini? Jadi kita tidak gampang untuk mengambil sebuah keputusan dari dalam diri kita sendiri. Tentu karena kita sudah melatih diri kita bertekun di dalam membaca firman Tuhan, maka ketika kita hendak memutuskan, ketika kita hendak mengambil suatu keputusan, kita tidak berpikir dari pikiran kita. Kita akan berusaha untuk mencari konfirmasi, Tuhan, kalau saya milih A, Tuhan setuju apa enggak ya? Kalau saya milih B, Tuhan setuju atau enggak ya? Kalau saya mundur, Tuhan setuju atau enggak? Jadi kita akan selalu mencari kehendak Tuhan, ya. Makanya saya mau katakan anak-anak muda, milikilah sebuah ketekunan di dalam dirimu. Ketekunan yang membangun manusia rohmu. Bukan ketekunan yang menghabiskan waktumu hidup dengan handphone saja. Tidak, tetapi bangun sebuah ketekunan yang positif, yang bernilai, yang akan menyelamatkan hidupmu di masa-masa yang akan datang. Ya. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Nah, saya mau katakan apa hubungannya dengan ketekunan? Firman Tuhan di Matius pasal yang ke-24 sudah mengatakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu akan selamat. Kita tidak tahu dunia ini seperti apa. Pandemi COVID-19 ini saja sudah membuat kehidupan dunia itu menjadi berantakan, perekonomian kita menjadi berantakan, ya, mengalami banyak krisis, banyak pengangguran yang bertambah, orang-orang sakit banyak bertambah. Kita tidak tahu kehidupan dunia ini ke depannya seperti apa. Tetapi malam hari ini saya mau katakan anak-anak muda, mari bangun sebuah ketekunan. Mulai malam hari ini, mari bertekun untuk memaksa dirimu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Membaca firman Tuhan dan berdoa. Ya, membaca firman Tuhan dan berdoa. Atau mungkin kamu mau bertekun di dalam mulai memperbaiki jam-jam ibadahmu, cara-cara beribadahmu kepada Tuhan. Kau boleh memilih, kau mulai mau start dari mana. Tetapi ketika engkau memutuskan, bertekunlah di dalamnya. Oke Kak, saya mau mulai rajin membaca firman Tuhan. Silahkan, itu bagus. Tetapi tolong bertekun di dalamnya. Oke Kak, saya mau mulai malam hari ini saya akan berdoa. Silahkan, tetapi bertekun di dalamnya. Bertekun dalam doa-doamu, bertekun di dalam pembacaan firman-Mu, mengenal Tuhan dengan benar. Bertekun di dalam jam-jam ibadahmu, beribadah dengan baik, dengan benar, bertekun di dalamnya. Maka itu akan menghasilkan sebuah karakter yang baik, buah-buah roh di dalam dirimu. Ya, saya mau katakan bahwa siapa kita hari ini itu terjadi karena apa yang kita bangun di masa-masa yang lalu dari hidup kita. Ya, jadi kalau engkau mau menjadi orang yang berhasil, bangunlah sebuah habit yang baik dalam hidupmu. Jadi saya mau katakan malam hari ini, anak-anak muda, ketika engkau sudah mulai memutuskan sebuah habit yang positif yang engkau mau bangun dalam hidupmu, bertekunlah di dalamnya, jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan, kalahkan rasa kemalasan, kalahkan situasi-situasi yang menghalangi kita. Bertekun itu artinya kita bersungguh-sungguh, kita berkeras hati sampai apa yang kita inginkan itu tercapai. Makanya oleh sebab itu supaya kita bisa bertekun, fokus kita itu harus kepada Allah. Ya, kita harus mengganti fokus kita. Kita tidak fokus kepada dunia ini. Kita tidak fokus kepada
keadaan-keadaan yang ada, tetapi kita belajar untuk fokus dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita mau, apa yang kita tekuni. Oke? Nah, secara singkat malam hari ini anak-anak muda, saya ingin katakan bahwa ketika engkau memutuskan, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kalian sudah diajar banyak. Berbuat baik, berdoa, baca firman Tuhan, ambillah satu keputusan. Pilihlah satu pengajaran firman Tuhan yang engkau mau lakukan dalam hidupmu. Kemudian engkau mulai bertekun di dalamnya. Kemudian engkau tambahkan lagi sebuah keputusan lagi dalam hidupmu. Kemudian engkau bertekun sampai suatu saat engkau akan menjadi sebuah pribadi yang unggul di dalam Tuhan. Karena kenapa? Engkau membangun sebuah ketekunan. Karena tanpa ketekunan tidak ada satupun hasil yang akan terbentuk di dalam diri kita. Iman kita dibangun itu karena ketekunan kita untuk membaca firman Tuhan, untuk mengenal Allah dengan benar. Ya, karakter buah-buah roh itu juga terbangun karena kita tekun untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi intinya adalah tekunlah di dalam melakukan segala sesuatu supaya ada hasil yang kita bisa rasakan, perubahan yang bisa kita rasakan dalam hidup kita. Kalau kita mulai mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, bertekunlah di dalamnya sampai ada buah-buah yang keluar dari hasil pelayananmu. Kalau engkau mulai mengambil sebuah keputusan untuk berubah, bertekunlah di dalam proses itu sampai buah itu lahir dari hidupmu. Oke? Nah, itu saja anak-anak muda, malam hari ini saya mau katakan, apapun yang kau putuskan untuk hidupmu, untuk mau berubah, untuk mau membaca firman Tuhan, untuk mau serius melayani Tuhan, lakukanlah semua itu di dalam ketekunan, sampai itu menghasilkan sebuah perubahan dalam hidupmu. Saya ingin mengajak tim Praise and Worship. Tuhan itu adalah sumber ketekunan. Dia akan menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Sebentar kita akan melakukan perjamuan suci, ya. Jangan melakukan hal ini dengan kebiasaan, tetapi percayailah bahwa anggur dan roti yang akan kita minum itu adalah sebagai peringatan bahwa Tuhan sudah mati atas di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan sudah mati untuk hidup kita. Oleh sebab itu mari bertekun di dalamnya. Keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, kita tekun untuk menjaganya. Kita bangun hidup kita, kita bangun karakter kita, kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Untuk supaya kita bisa bertahan, supaya keselamatan itu sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus sampai bertemu dengan Tuhan Yesus itu kita bisa pertahankan dalam hidup kita. Oleh sebab itu bangun ketekunan. Saat ku masuk ke hadirat, mari angkat pujian ini dengan bersungguh-sungguh. bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ya Bapa, Kau melingkupi hatiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui tubuh dan darah-Mu yang akan kami makan dan minum hari ini Tuhan, sebagai peringatan untuk pengorbanan-Mu. Engkau adalah Allah sumber ketekunan. Karuniakan itu, mampukan itu di dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak muda ketika kami memutuskan Tuhan untuk melakukan perubahan dalam hidup kami, untuk mulai mengambil keputusan, untuk mulai beribadah bersungguh-sungguh. Ketika kami mulai memutuskan untuk mulai suka untuk membaca firman Tuhan, ketika kami memutuskan dalam hidup kami untuk mulai Tuhan berdoa, kami mampu untuk bertekun di dalamnya Tuhan, sampai ketekunan itu bisa menghasilkan suatu perubahan dalam diri kami Tuhan. Berikan kami kemantapan hati, berikan kami roh yang sungguh-sungguh Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami menjadi anak muda yang bukan menjadi anak muda yang gampangan, tetapi kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkeras hati, sampai kami bisa mencapai Tuhan Engkau di dalam segala kemuliaan-Mu. Kami bisa Tuhan mentransformasi karakter kami seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karuniakan sebuah roh ketekunan dalam hidup kami, supaya Tuhan dalam hidup kami lahir sebuah karakter yang baru. Buah-buah roh itu lahir dalam hidup kami. Bantu kami untuk bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami hanya berfokus kepadamu. Tubuh dan darah-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itu merupakan sebuah kekuatan buat kami Tuhan, untuk tetap terus bertekun dan bertahan di dalam kami mengikuti Engkau. Terima kasih, berkati anak-anak muda-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Haleluya. Yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari orang-orang muda, saat ini Engkau persiapkan setiap kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Dari rumah masing-masing, dari tempat di mana Engkau berada saat ini. Kita akan bersama-sama kembali memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sebuah pengorbanan yang telah menyelesaikan segala sesuatunya. Bahkan apapun yang kita alami hari-hari ini. Di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan mengatakan sudah selesai. Oleh karena itu saya mengajak setiap orang-orang muda,
Sekalipun kita mengadakan perjamuan kudus ini dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Mari kita menunjukkan respect, mari kita menunjukkan rasa hormat yang tinggi akan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Mari engkau bangkit berdiri dari tempatmu masing-masing. Kau persiapkan tubuh dan darah Kristus. Mari persiapkan hatimu. Lebih lagi setiap kehidupan. Kita mau menghargai setiap kehadiran dan pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Allah Bapa Roh Kudus, biar Engkau melayakkan setiap kehidupan kami. Biar Engkau menguduskan dan menyucikan setiap kami Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bersekutu Tuhan dalam pengorbanan-Mu yang kudus dalam setiap kehidupan kami. Yang memerdekakan, yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Mari bawa sikap hati yang terbaik saat ini di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu. Mari sekali lagi sambil engkau bangkit berdiri dari tempatmu masing-masing di rumah. Engkau mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala. Kau telah selamatkan. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan mari sambil engkau mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan dan angkat di atas, melebihi di atas kepalamu. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan bersama-sama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, amin Tuhan. Kau tak tebus dosa. Kau menebus setiap kami. Kau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, darah-Mu Bapa telah menyelesaikan segala sesuatunya dalam hidup kami. Segala kekhawatiran kami, segala Tuhan yang menghalangi pertumbuhan kami hari-hari ini dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, ada anugerah Tuhan, ada kuasa-Mu yang turun memenuhi setiap kehidupan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memerdekakan setiap kami, buat kami semakin tekun Tuhan dalam mengikut-Mu, buat kami semakin tekun Tuhan mengejar kebenaran-Mu Bapa. Biar kuasa-Mu penuhi setiap kami Tuhan, biar ketekunan itu Tuhan terus tumbuh
Tuhan terus tetap dalam setiap kami. Kami boleh terus mengejar kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuh dalam setiap kami, teguhkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami semakin tekun Tuhan. Kami semakin tekun dalam kebenaran-Mu, dalam kami mengejar Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapa. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kami terima semua berkat yang terbaik yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Semua kehidupan kami orang-orang muda-Mu, studi, pekerjaan, bisnis, usaha kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terus kami membawa bangsa kami, kota kami ke dalam tangan-Mu. Pemulihan demi pemulihan Engkau terus nyatakan atas bangsa dan kota kami Tuhan. Bahkan bagi pengembalaan kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di pusat dan di misi. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang-orang muda Petra Youth boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ada kasih anugerah Tuhan yang selalu mengikuti setiap kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai Engkau datang. Terus melimpahi kami. Kami berdoa berkati kedua orang tua kami Tuhan dalam segala jerih lelah mereka Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang luar biasa. Engkau jagai, berikan kesehatan Tuhan. Jaminkan kesehatan bagi orang tua kami Tuhan. Bahkan bagi setiap kehidupan kami masing-masing. Dijauhkan kami dari segala virus-virus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar penjagaan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua berkat yang luar biasa dari Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan melimpah dalam setiap kehidupan kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya.